Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa kembali menyapa saudara dalam program Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Belsajar Apriwan di Tumanggor, mahasiswa semester 4. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya rindu untuk berbicara tentang ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara mengenai ketaatan hampir selalu dikaitkan dengan hamba. Kata hamba diambil dari bahasa Yunani, doulos, yang artinya budak. Tugas seorang budak ialah taat dan setia melayani tuannya. Kita sebagai orang percaya mutlak memiliki hati seorang hamba. Berhati hamba berarti taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan kita. Jadi hati hamba dan ketaatan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang Kristen, mengapa kita perlu memiliki ketaatan? Karena kita berjalan bersama Tuhan yang lebih tahu tujuan hidup kita dan segala jalan hidup kita. Maka kitalah yang harus mengikuti petunjuknya dalam ketaatan. Bagaimana kita dapat memiliki ketaatan? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketaatan tidak bisa didapat secara instan. Ketaatan harus diperjuangkan, karena ketaatan merupakan proses pembelajaran dalam hidup. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat ke-8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Yesus sendiri belajar untuk taat. Artinya apa? Ketaatan itu merupakan sesuatu yang didapat dari belajar, bukan instan. Seorang anak juga harus belajar untuk taat. Menjadi anak bukan berarti bisa seenaknya sendiri, melainkan belajar taat. Di sini kita akan belajar bagaimana agar kita dapat memiliki ketaatan. Bagian yang pertama, belajar mendengarkan. 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Bagaimana kita mau taat kalau kita tidak tahu perintah Tuhan? Bagaimana tahu perintah Tuhan kalau kita tidak mau mendengarkan? Saudaraku yang terkasih, belajar mendengarkan bukan hanya sekedar mendengar. Mendengarkan itu berarti memberikan perhatian penuh. Mendengarkan perintah Tuhan berarti mendengarkan firman Tuhan. Di bagian pertama ini, bagaimana agar kita dapat memiliki ketaatan adalah belajar mendengarkan. Bagian yang kedua, belajar rendah hati. Ketaatan itu memerlukan kerendahan hati. Sebab untuk menjadi taat, kita perlu menempatkan diri lebih di bawah dari sesuatu yang kita taati. Saudara-saudaraku yang terkasih, menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita menempatkan Tuhan dan firman-Nya di atas kehidupan kita, atau malah sebaliknya, kita seringkali merasa lebih tahu dan lebih paham tentang kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita belajar untuk rendah hati. Bagian yang ketiga, belajar memahami dan menyesuaikan. Belajar memahami apa yang Tuhan mau dan menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus bagaimana ia tidak hanya memahami kehendak Bapa, namun juga belajar menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Bapa. Seringkali seorang memahami firman Tuhan namun tidak mau menyesuaikan hidupnya dengan firman Tuhan. Di akhir renungan saya ini, saya mau mengatakan bahwa sedikit ketaatan lebih baik dari banyak pengetahuan tanpa ketaatan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Amin.